Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Tri Ayu Septi, NBI 1151900-252. Di sini saya gunanya untuk melakukan evaluasi akhir semester Gasal 2020-2021 mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya yang diampu oleh dosen Bu Herlina Kusumaningrum MA. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang lembaga penyiaran publik. Di sini yang pertama yaitu definisi penyiaran publik. Penyiaran publik sendiri meliputi radio, televisi, dan media elektronik lainnya yang menerima beberapa atau semua pendanaannya itu dari masyarakat umum. Atau juga bisa penyiar umum menerima pendanaannya melalui orang-orang atau yang bisa disebut sumbangan sukarela, pajak, ataupun iuran lisensi televisi, atau pendanaan langsung dari negara tersebut. Lembaga penyiaran publik di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, TVRI, atau bisa disebut dengan Televisi Republik Indonesia. Yang kedua, RII, yaitu Radio Republik Indonesia. Di sini ada 4 kunci lembaga penyiaran publik sendiri. Yang pertama, public broadcasting, yang kedua, public financing, yang ketiga, public broadcaster, dan yang keempat, public service. Lanjut, ada 4 prinsip lembaga penyiaran publik. Yang pertama, general geographical availability. Di sini yang dimaksudkan yaitu salurannya bisa mencakup semua masyarakat yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota, desa, maupun yang ada di pelosok. Yang kedua, siarannya mencerminkan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang ketiga, programnya itu harus mencerminkan identitas dan budaya nasional kita sendiri. Yang keempat, penyajian siarannya hendak bervariasi. Yang dimaksud di sini bervariasi supaya bisa menarik peminat yang mendengarkan atau menyaksikan penyiaran publik itu sendiri. Di sini ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga penyiaran publik, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran publik itu sendiri. Selanjutnya, jenis lembaga penyiaran. Yang pertama ada lembaga penyiaran publik atau bisa disingkat dengan LPP. Lembaga ini didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. Yang tujuannya untuk memberikan layanan masyarakat yang didirikan oleh provinsi, kabupaten, atau kota. LPP sendiri pendanaannya ini didapatkan dari iuran penyiaran ataupun pajak penyiaran tersebut. Yang kedua, lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran ini didirikan oleh Badan Hukum Indonesia untuk bersiaran radio ataupun televisi dengan tujuan komersial. LPS sendiri pendanaannya berasal dari individu pengusaha tersebut ataupun investasi dari pengusaha tersebut. Yang ketiga ada lembaga penyiaran berlangganan atau bisa disingkat LPB, yaitu lembaga penyiaran ini didirikan oleh Badan Hukum Indonesia untuk menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dengan tujuan yang komersial. Yang dimaksud di sini penyiaran berlangganan ini beda dengan yang kedua itu tadi karena lembaga penyiaran berlangganan ini mendapatkan dana dari para pelanggan yang menikmati jaringan atau sistem dari lembaga tersebut. Jadi dia tuh nggak free to air
Jadi dia nggak bisa diakses oleh semua orang, melainkan hanya orang yang berlangganan saja yang bisa menyaksikan jaringan penyiaran tersebut. Yang keempat, lembaga penyiaran komunitas. Di sini yang dimaksud yaitu lembaga penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan bertujuan untuk memberikan layanan untuk komunitasnya. LPK sendiri mendapatkan dananya dari para komunitas itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi lembaga penyiaran publik. Yang pertama, berperan untuk melakukan rekoleksi, proteksi, dan pengolahan kekayaan kebudayaan lokal suatu negara dari serbuan globalisasi di media massa. Yang kedua, berperan dalam mengelola nasionalisme warga negara, baik di kawasan perbatasan maupun di luar negeri. Selanjutnya ada simpulan lembaga penyiaran publik. Yang pertama ada independensi dan pengaruh kekuatan politik, dominan dan ekonomi. Yang kedua ada tipologi konten siaran dan manajemen bersifat universal, non-profit, memperdayakan dan tidak mengeksploitasi. Selanjutnya ada dampak atau konsekuensi lembaga penyiaran publik. Yang pertama di sini ada akses publik, di mana lembaga tersebut harus bertanggung jawab atas saluran mereka agar bisa diakses oleh semua publik, di mana yang ada di kota ataupun di pelosok-pelosok tertentu. Yang kedua, penggunaan dana publik. Di sini yang dipertanyakan karena penggunaan dananya hanya dari dana APBN. Lalu bagaimana dengan dana yang dari independensi? Itulah yang harus diteliti lagi oleh lembaga penyiaran publik. Yang ketiga, tuntutan akan akuntabilitas publik. Dan yang dimaksud di sini itu lembaga penyiaran publik sendiri harus mampu bertanggung jawab atas seluruh program lembaga penyiaran publik itu sendiri sesuai dengan standar moral dalam penyiaran publik. Yang keempat, adanya keterlibatan publik. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata ataupun salah pengertian ataupun salah tulisan dalam presentasi saya kali ini, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.